Saya sendiri pribadi bersyukur jemaat sekalian. 2025 survive ya. Bisa kita lalui dan kita percaya saya menjadi orang yang sehat. Amin. Karena di 2025 kita belajar bersama-sama tentang apa itu arti sehat. Ya, selama 12 bulan ya kita digelontori. Apapun itu yang kita percaya bahwa yang kita mau achieve adalah kesehatan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita masuk tahun yang baru jemaat sekalian, 2026. Lagi-lagi kita punya visi yang luar biasa, yang gereja kita angkat. Ya, jadi di 2026 ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya elevate. Apa itu elevate? Ya, elevate itu kalau saya cari terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu berarti bahwa mengangkat atau menaikkan, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, dan saya percaya kalau kita lihat di firman Tuhan ya, Tuhan itu enggak ciptakan kita jadi orang yang B aja. Amin. Tuhan itu enggak pernah menciptakan kita jadi orang yang rata-rata. Tapi Tuhan itu menciptakan kita dengan desain yang tepat untuk kita ini benar-benar jadi apa? Jadi seorang kepala, ya. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan jadi kepala bukan menjadi ekor, menjadi seperti anak panah, bukan gagang ya. Jadi kepala, bukan ekor. Enggak dikatakan di situ jadi sayap atau apa. Ya, dan saya percaya bahwa pada saat kita belajar di tahun ini tentang elevate, yaitu tentang kenaikan, meningkat. Saya ingin awali dulu dengan sebuah pertanyaan. Apa yang pertama kali muncul di dalam benak kita ketika kita mendengarkan kata naik? Ya, saya percaya mungkin ya nggak perlu dijawab, jawab dalam hati aja. Mungkin sebagian dari kita berpikir, oke, tahun ini naik. Naik apa ya? Naik jabatan misalnya. Wah, naik kelas, naik penghasilan, naik mobil, naik apa? Naik pesawat, naik apa lagi? Naik apa lagi? Pengen naik apa? Pengen naik apa? Hah? Naik omset misalnya, ya. Sekali lagi saya percaya bahwa ini semua menjadi harapan kita semua. Karena tadi saya bilang bahwa penciptaan Tuhan itu Tuhan gak pernah ciptakan kita jadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa kenaikan yang sejati itu bukan berasal dari dunia. Melainkan dari Tuhan. Amin. Kalau kita ngomongin tentang elevate, itu kita gak lagi bicara tentang dunia yang menaikkan kita. Tetapi kita sedang berbicara bagaimana cara Tuhan ini bisa mengangkat kehidupan kita. Makanya saya beri judul sharing firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup yang diangkat Yesus. Kita akan belajar sama-sama ya. Kalau kita boleh jujur dalam diri kita sendiri ya pada pagi hari ini ya. Masih ada banyak orang yang sampai pada hari ini memiliki pergumulan yang sama. Apa misalnya? Merasa bahwa hidupnya stagnan, stuck. Ya, berada seperti kita tuh jalan di tempat. Ada juga yang mungkin berkata bahwa kenapa sih kok kehidupan saya ini kok gak maju-maju? Kenapa sih kok saya tuh gak bisa melangkah lebih maju? Ya. Ada juga yang merasa bahwa saya ini sudah doalah, sudah lama sekali. Saya ini sudah pelayanan setia, sudah lama. Tapi kok hasilnya belum terlihat? Saya percaya pada pagi hari ini ya, kalau kita boleh jujur, ada beberapa di antara kita yang punya pemikiran yang seperti ini. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi berbicara tentang elevate atau kenaikan itu bukan hanya tentang kemana hidup kita akan dibawa. Tetapi siapa yang memegang kendali atas kehidupan kita. Nah, kita akan belajar lagi ya. Kita akan belajar lagi di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saya ingin mengawalinya dari ayat firman Tuhan ini, bahwa elevate yang sejati, kalau kita pahami, kalau kita pelajari, bukan tentang posisi yang lebih tinggi, tetapi tentang hati yang semakin dekat dengan Tuhan.
Kalau semakin dekat berarti sudah pasti naik. Ketika Musa menghadap ke Tuhan, Musa kemana? Naik gunung. Dan saya percaya bahwa elevate itu berbicara bukan tentang posisi yang mau kita achieve di sini, tetapi tentang bagaimana hati kita ini semakin dekat dengan Kristus. Kalau sudah semakin dekat, otomatis posisi kita semakin naik. Elevate adalah ketika Tuhan sendiri turun tangan untuk mengangkat kehidupan kita keluar dari keterbatasan manusia. Makanya saya beri judul firman pada pagi hari ini adalah hidup yang diangkat Tuhan. Nah, saya akan langsung aja masuk ke dalam poin yang pertama. Poin yang pertama, kalau kita renungkan soal hidup yang diangkat oleh Yesus ya. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber pengangkatan yang sejati. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini juga ya, kalau kita lagi-lagi boleh jujur terhadap diri kita sendiri, kita tanya nih ya. Sebenarnya pergumulan kita biasanya nih ya, biasanya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, tapi biasanya nih ya, bukan hanya soal kapan hidup kita naik. Tetapi siapa yang sedang kita harapkan untuk mengangkat kehidupan kita. Ya, kita pahami sama-sama di sini. Seringkali gini, tanpa kita sadari di dalam dunia ini bagaimana cara kita bekerja, tanpa kita sadari kita berkata, wah, asalkan saya bisa dekat dengan si A, ya, saya percaya saya bisa dapat promosi. Wah, asal saya bisa ketemu dengan si A, saya percaya hidup saya pasti ditolong. Asalkan saya bisa dekat dengan orang ini, wah, promosi pasti cepat terjadi nih. Orang dia anaknya bos misalnya. Atau bahkan kita tahu cara dunia kita bekerja ini dengan sebuah sistem yaitu koneksi menentukan promosi. Koneksi menentukan reputasi. Well, sadly, sebagian dari kita merasakan seperti ini ya. Ada orang yang meniti karir benar-benar tanpa koneksi, start dari nol. Sudah bertahun-tahun berjalan, kemudian ada lagi satu orang yang dia punya koneksi, kenaikan levelnya lebih cepat. Sadly it happened, ya. Dan tapi tanpa sadari kita mungkin punya pemikiran seperti ini, wah ya kalau gitu asalkan saya bisa dekat dengan si A, si B, saya percaya bahwa saya bisa beroleh kenaikan yang lebih cepat. Atau bahkan cara dunia bekerja ini dengan apa sih? Orang dalam. Kalau kita ngurus segala sesuatunya, kita kenal orang dalam pasti cepat. Tolong dong bisikin supaya saya bisa cepat naik level, supaya saya bisa cepat naik jabatan atau apapun itu, ya. Nah, seringkali tanpa sadar sebenarnya pergumulan kita bukan soal kapan kita naik, tetapi siapa yang sedang kita cari-cari untuk bisa menaikkan kita. Nah, tentu ya ini kita masuk tahun 2026 dengan hati yang masih segar, dengan telinga yang masih segar. Ya, saya percaya masih 11 hari kita di tahun 2026, tapi saya percaya kita ini masih punya spirit yang sangat-sangat membara, dan saya percaya sampai selesai 2026 nanti kita achieve ini juga, kita jadi orang yang elevate. Amin. Kita pelajari lagi ya di dalam Mazmur 75. Mazmur 75 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Jelas dikatakan di sini. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Firman Tuhan pada pagi hari dengan jelas mematahkan cara dunia ini bekerja dan berpikir. Dunia berkata naiklah dengan koneksi, naiklah dengan kekuatanmu sendiri, naiklah dengan strategi. Senggol kiri, senggol kanan, makan kiri, makan kanan, ya kan? Tetapi firman Tuhan berkata naiklah dengan siapa? Naiklah dengan Tuhan. Naiklah dengan Yesus. Kalau kita renungkan ayat ini di dalam Mazmur 75 jemaat sekalian. Dikatakan di sebuah pengangkatan itu tidak ditentukan oleh arah. Tetapi oleh Allah.
Karena bukan dari timur, ya, bukan dari timur, bukan dari barat, ataupun dari padang gurun, bukan dari sumber yang kelihatan, bukan dari tempat yang kita anggap strategis, bukan dari keadaan yang kita harapkan, bukan dari koneksi, bukan dari orang A, bukan dari orang B, bukan dari kenalan A, bukan dari kenalan B, tetapi hanya dari Allah. Tapi hanya dari Tuhan. Kita nggak pernah berdoa untuk minta kita bisa elevate. Proses yang kita lalui adalah kita berusaha deketin orang. Dan kemudian kita menjadi kecewa karena tadi misalnya. Ternyata yang ini lebih punya koneksi daripada saya. Kemudian karena kita nggak pernah berdoa. Pada saat kita ngalami kejadian seperti itu. Yang kita salahin malah Tuhan. Paham ya maksudnya di sini? Kita nggak pernah berdoa, Tuhan apa yang kau mau dalam kehidupan kami. Kita nggak pernah berdoa, Tuhan minta tolong lah. Minta tolong Tuhan. Saya pengen naik. Kita nggak pernah berdoa seperti ini, tapi kita selalu ngandalkan bagaimana cara dunia ini bekerja. Makan kiri, makan kanan, sabet kiri, sabet kanan. Tapi begitu semuanya itu nggak kejadian, belum tercapai. Malah yang kita salahin Tuhannya. Banyak orang yang frustasi mungkin ya. Karena merasa kehidupannya nggak naik-naik. Stuck. Segini aja terus. Nggak bisa maju. Padahal kalau kita lihat mungkin ya. Mungkin selama ini kita semua mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kepintaran kita sendiri. Kita mengandalkan cara dunia. Kita pelajari bagaimana caranya kita menjadi orang yang bisa cepat naik. Tenar gitu kan. Ya. Tapi kita nggak tahu ayat ini tadi bahwa kenaikan itu hanya datang dari Allah. Pagi hari ini saya mengatakan, ya, ketika Tuhan menjadi satu-satunya sandaran kita, pengangkatan tidak akan pernah salah alamat. Pengangkatan tidak akan pernah salah alamat ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Lagu tadi mengatakan, Kau Tuhan yang tidak terbatas, kuasa-Mu sanggup memulihkan seluruhnya, menaikkan, membangkitkan. Nah, kalau kita back to the Bible, kita lihat story di Bible ya. Ini menarik ya, kita belajar dari kisah Yusuf ya. Yusuf nih. Ya, Yusuf, Mas Yusuf. Yusuf ini siapa? Yusuf ini dia lahir itu sebagai anak kesayangan loh. Ya. Yusuf ini kalau kita pelajari ya, dia dari anak kesayangan menjadi budak. Kemudian dari budak menjadi tahanan. Wow. Dan dari tahanan lalu bisa menjadi penguasa. Ini kisah dari Yusuf. Yusuf tidak diangkat karena situasinya mendukung. Tidak diangkat karena situasinya mendukung. Ya, Yusuf tidak diangkat karena orang-orang baik kepadanya. No, Yusuf tidak diangkat karena orang-orang baik kepadanya. Tetapi Yusuf diangkat karena Tuhan menyertai dia dan dia tetap setia dalam segala keadaan. Itu Yusuf. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, wow. Kita buka di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kalau kita perhatikan sama-sama di sini, ya, Tuhan menyertai Yusuf menjadi budak. Sebagai budak ya, Tuhan menyertai Yusuf sebagai budak. Kemudian Tuhan pula menyertai Yusuf dalam penjara. Ya, dan Tuhan menyertai Yusuf juga di dalam istana. Penyertaan Tuhan terhadap Yusuf tidak pernah berubah sekalipun kondisi dan keadaannya berubah. Wow. Saya ingin mengatakan pada pagi hari ini, siapa yang percaya di tempat ini dengan iman bahwa
jika kita merasakan bahwa Tuhan menyertai kita di tempat yang rendah. Pada saat kita merasakan bahwa Tuhan menyertai kita di dalam lembah, ketahuilah, Dia yang juga akan mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Amin. Kalau kita merasa bahwa kita pasti ya, kita punya pengalaman pribadi ya, survive di dalam kondisi yang mungkin berat. Sometimes it's not possible. Gak mungkin kalau ini bukan karena Tuhan. Kalau kita benar-benar pernah ngalamin hal yang ini, percayalah jemaat sekalian, Dia adalah Tuhan yang juga akan mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Kuncinya apa? Kita akan belajar ya. Yuk, Kejadian 50 ayat ke-20. Ya. Saya ambil cuplikan-cuplikan sedikit dari Yusuf ini ya. Kejadian 50 ayat ke-20 ya. Ditutup dengan sebuah kesimpulan. Ini suatu hal yang seharusnya kita bisa sadari dalam kehidupan kita. Ya. Apa? Coba kita baca. 50 ayat ke-20. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kita belajar dari ini, sekali lagi, jemaat sekalian, apa yang Tuhan pakai buat menjatuhkan, apa yang dunia pakai buat menjatuhkan kita, ya, Tuhan pakai itu untuk mengangkat kita. Apa yang dunia itu pakai untuk menjatuhkan kita, sekali lagi, Tuhan yang akan pakai itu untuk mengangkat kita. Jangan cari orang. Jangan cari orang. Carilah Tuhan. Tetaplah setia seperti Yusuf. Dia lahir dengan kenyamanan loh. Dia lahir dengan suatu hal yang menurut saya, wow. Diberi jubah yang terbaik, jadi anak kesayangan. Tapi setelah itu dia harus jalani yang namanya proses. Ya, pagi hari ini saya ingin berkata bahwa banyak orang bekerja keras untuk naik. Banyak orang nih bekerja keras untuk naik, pengen bisa naik, move on, naik ke level yang lebih tinggi. Tetapi semakin tinggi mereka melangkah, semakin kosong hati mereka. Kenapa? Karena kenaikan tanpa Tuhan hanya membawa kita kepada kelelahan, bukan kepuasan. Kenaikan tanpa Tuhan hanya akan membawa kita exhausted, lelah, capek. Gak akan pernah mengalami rasa puas. Ada masa-masa di dalam kehidupan kita ketika Tuhan sengaja mungkin membiarkan kita berada di dalam kondisi yang bawah. Ketika Tuhan mungkin sengaja membiarkan kita berada di bawah. Sekali lagi, bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi untuk membersihkan hati kita dari kesombongan, ketergantungan kepada manusia. Dan untuk membentuk karakter kita. Itulah tujuannya. Yang namanya lembah. Saya cukup mixed up pada pagi hari ini ya. Kecampur. Tadi dari service manajernya mengatakan kepada saya, kok ini materinya bener yang ini gak? Waduh, ini kan saya lagi buat 2 materi ini. Untuk yang umum sama yang youth. Saya usahakan untuk hal yang berbeda. Tapi sepertinya saya tadi save S-nya salah atau gimana. Jadi ya ini saya cukup mixed up. Tapi saya percaya apa yang ingin saya sampaikan juga nanti di anak-anak muda. Ya, bahwa kita ini gak diciptakan jadi orang yang biasa-biasa aja. Tapi kita diciptakan untuk mengalami kenaikan. Dan di situ saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya usahakan ini untuk berbeda. Karena saya percaya this is the chance ya. Kalau Tuhan pengen ngomong kita 2 kali pada hari ini. Jadi saya encourage juga buat anak-anak muda bisa yuk datang. Ya kita akan belajar. Saya merasa cukup berat ya pada saat mempersiapkan karena saya harus menyiapkan 2 materi. Tapi saya percaya yang saya kerjakan ini bukan saya tetapi Tuhan. Tuhan mengerjakan ini dan saya percaya nanti di ibadah youth kita akan mendapatkan sesuatu lagi yang baru. Ya, masuk ke poin yang kedua. Berbicara soal elevate atau kenaikan, pengangkatan itu selalu melalui proses. Jemaat sekalian,
Setelah kita belajar tadi ya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pengangkatan sejati. Lalu muncul kembali ya pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita yang sering kita tanyakan. Kalau Tuhan yang ngangkat, mengapa jalannya ini begitu panjang? Kalau Tuhan yang berkuasa, ini loh nyatanya nih loh, saya ini ngalami kesulitan, saya ini ngalami banyak tantangan. Tadi kan kita sudah tahu, iya betul, oke deh. Oke, ya percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengangkatan sejati. Lah muncul lagi pertanyaan. Lah kok kayak gitu kok rasanya kok perjalanannya terlalu panjang ya. Rasanya kok tantangannya terlalu banyak ya, berat ya. Hari ini harus struggle apa lagi yang harus kita hadapi. Ketahuilah bahwa pada momen ini banyak orang yang mulai goyah. Goyahnya bukan karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat. Tetapi karena mereka tidak siap dengan cara Tuhan mengangkat. Itu yang buat kita goyah. Bukan karena kita nggak percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat. Tapi kita nggak siap melalui proses bagaimana cara Tuhan itu mengangkat kita. Yang kita mau enak kan, pasti kan. Kita mau pengangkatannya terjadi sekarang, today, hari ini juga mengangkat, mengalami kenaikan. Tetapi Tuhan ingin lebih dahulu memberikan yang namanya pembentukan. Sekali lagi ya, saat saya merenungkan ini ya, saya dapat hal yang luar biasa jemaat sekalian. Tuhan itu tidak hanya peduli kemana kita akan dibawa. Tetapi dia juga peduli ya, siapa kita ketika kita sampai di sana. Dia juga sangat peduli tentang siapa Yusuf ketika dia sampai di istana. Masihkah Yusuf setia? Masihkah Yusuf mengandalkan Tuhan? Masihkah Yusuf berlaku di dalam integritasnya? Tuhan itu dahsyat ya. Dia gak cuma peduli kemana kita dibawa. Tetapi dia juga peduli tentang siapa kamu nanti ketika kamu sampai di sana. Itu yang Tuhan perhatikan juga. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini mengajarkan kita suatu kebenaran yang penting bagi saya ya. Dan saya percaya bagi jemaat sekalian ya. Tuhan tidak pernah mengangkat seseorang sebelum dia mempersiapkannya. This is our God. Tuhan gak akan pernah sembarangan ngangkat orang sebelum dia mempersiapkannya. Daud gak sembarangan selonteng. Goliat ya, kalau dia gak punya keahlian. Saya percaya ketika dia mengumban itu ya, itu bukan hanya dilakukan sekali pada waktu itu. Tapi mungkin di dalam perjalanannya. Sekali lagi, Tuhan itu gak akan pernah ngangkat seseorang sebelum dia mempersiapkannya. Pertanyaannya, mau gak kita disiapkan? Mau tidak kita ini jalani proses? Saya ingin mengatakan pada pagi hari ini, tempat Tuhan memproses kita seringkali adalah tempat yang paling tidak kita inginkan, tetapi itu tempat yang paling kita butuhkan. Kamu punya kesombongan, dihancurkan kesombonganmu itu melalui tempat di mana tidak ada pengakuan di situ. Kamu punya rasa iri di situ, potensi dihancurkan kamu di tempat di mana kamu sudah gak akan bisa lagi punya rasa iri. Sekali lagi, gak pengen ya kita berada di tempat seperti itu. Wah, saya kerja gak ada yang lihat, saya kerja gak ada yang ngereken bahasanya. Apa bahasanya? Gak ada yang lihat. Tidak ada, ini yang di Yud nanti ya, kesetiaan itu dilihat pada saat tidak ada orang yang bertepuk tangan. Seringkali itu tempat yang, kasih tepuk tangan lah sedikit lah gitu kan. Kasihlah pujian sedikit lah.
Tapi sekali lagi, itu tempat yang kita inginkan kan, tapi mungkin kita nggak butuh itu. Kita butuh penempaan. Kita butuh yang namanya pembentukan. Tempat yang sama-sama pada pagi ini kita belajar ya. Tempat di mana Tuhan memproses kita ini seringkali adalah tempat yang tidak pernah kita inginkan. Tetapi ketahuilah, itu adalah tempat yang paling kita butuhkan. Ya, jangan jadi orang yang mentalnya kayak anak-anak, tapi jadi orang yang punya mental yang kuat, percaya, lakukan dengan setia. Yuk, kita belajar lagi. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Nah, ini saya akan kasih gambaran di sini. 1 Petrus 1 ayat ke-6 sampai dengan yang ke-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya supaya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak ada emas murni tanpa api. Emas tidak bisa dimurnikan hanya dengan doa saja. Emas tidak bisa dibersihkan dengan yang namanya niat baik. Emas harus masuk ke dalam api. Saya bukan pengrajin emas ya, tetapi ketika saya belajar bahwa iya, bagaimana caranya kita mendapatkan emas yang murni, yaitu harus dimasukkan di dalam api. Dan sebagai seorang pengrajin atau pemurni emas, dia tahu persis bahwa api tidak boleh terlalu panas, karena tentunya emas itu akan rusak. Dan juga api juga nggak boleh terlalu dingin, karena kotorannya tidak akan terangkat, ya nggak bisa murni. Jadi suhunya harus pas gitu kan. Dan seorang pemurni emas, pengrajin emas, dia akan selalu berdiri di depan tungku, nggak pernah ninggalin emasnya. Kenapa? Supaya dia tahu kapan ketika emasnya sudah murni, yaitu ketika dia bisa melihat pantulan wajahnya di dalam emas tersebut. Ya, pahami dulu ya. Jadi seorang pengrajin emas itu tahu suhunya seberapa, ya dijaga. Ya, wah kalau terlalu panas rusak, kalau terlalu kurang panas nanti kotorannya nggak terangkat. Dia dijaga sampai benar-benar tahu bahwa oh ini emas sudah murni, ada refleksi pantulannya melalui emas itu. Kemudian emas itu baru diangkat. Saya mengatakan pada pagi hari ini Jemaat, dalam setiap proses kita Tuhan itu tahu kapan dalam tanda kutip panasnya itu cukup. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah api. Amin. Rasanya tantangan kita berat. Gak sanggup. Tapi percaya, Tuhan tahu kapan ketika panasnya itu cukup. Dan Tuhan gak pernah ninggalin kita di dalam api. That's it. Ya, pengangkatan itu selalu melalui proses. Oke, poin yang kedua ya, lega. Oke, sudah tahu. Kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah berbicara soal proses. Ya, ketaatan di dalam proses yang membawa kita itu naik. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini ya, setelah kita sama-sama belajar bahwa oke, tadi Tuhan adalah sumber pengabdian yang sejati. Kemudian yang kedua, oke, berarti saya harus melalui proses. Jangan-jangan nih saya lagi diproses nih ya kan. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita ini berada di dalam proses? Ketahuilah, karena proses yang sama bisa menghasilkan dua hal yang berbeda, resultnya bisa jadi dua. Yang pertama misalnya, ada orang yang keluar dari proses menjadi lebih dewasa. Tetapi juga ada orang yang keluar dari proses menjadi pahit. Different result. Sama-sama kita berproses ya. Mungkin challenge-nya berbeda. Challenge kita mungkin berbeda. Ya, tetapi temanya sama, yaitu proses.
Ada dua hal yang terhasilkan di situ. Yang pertama, keluar di dalam proses itu menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang sadar bahwa seperti Yusuf tadi ya, Pak Yusuf tadi ya. Mungkin dunia sudah mereka-rekakan yang jahat buat aku. Tetapi ternyata Tuhan itu mereka-rekakan yang baik. Yaitu untuk memelihara bangsa yang besar. Tapi ada juga orang yang keluar dari proses itu menjadi orang yang pahit. Sekali lagi perbedaannya bukan pada beratnya proses, melainkan pada respon hati kita terhadap proses tersebut. Challenge-nya sama temanya, yaitu proses, ya. Tetapi result-nya bisa berbeda. Saya mengatakan pada pagi hari ini bahwa proses tidak otomatis mengubah hidup. Ketaatanlah yang membuat proses itu menjadi berhasil. Ketika mengalami masalah, tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin seperti itu. Ketika mengalami pergumulan, salahkan Tuhan. Ketika mengalami kesulitan, gak lagi mau ke gereja. Sekali lagi, proses tidak akan mengubahkan kehidupan kita, tetapi ketaatanlah yang membuat proses itu menjadi berhasil. Bayangkan kalau Mas Yusuf tadi menyerah, misalnya di penjara gitu. Apakah akan menghasilkan sesuatu yang menjadi seorang penguasa di masanya itu? Yuk kita lihat lagi di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama ya. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pagi hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya mengatakan bahwa berkat dan pengangkatan itu selalu mengalir melalui ketaatan. Berkat dan pengangkatan itu selalu mengalir melalui ketaatan. Berbicara soal proses itu membentuk kita. Tetapi ketaatan itu menentukan seberapa jauh Tuhan bisa membawa kita. Karena Tuhan tidak hanya ingin melihat kita itu bertahan. Tetapi Tuhan pengen lihat kita itu taat. Bahkan ketika kita itu tidak dimengerti, ketika kita tidak dihargai, dan berada dalam kondisi yang tidak nyaman, Mas Yusuf. Nah di sini banyak orang yang gagal bukan karena prosesnya terlalu berat, tetapi karena ketaatan mungkin terasanya terlalu mahal, gengsinya besar. Egonya besar. Banyak orang yang gagal di dalam proses bukan karena prosesnya terlalu berat. Tetapi karena seakan-akan ketaatan itu rasanya tuh mahal. Gak mau ah. Saya ada sebuah cerita ya. Gak tahu ini saya sampaikan aja bahwa kemarin itu di pekerjaan ya, saya kaget ada karyawan yang baru masuk ya. Lagi disiapkan semuanya untuk perangkat komputernya disiapkan gitu. Tahu-tahu ada yang resign gitu kan. Dokumen serah terima dari perangkat tersebut belum ditandatangani tapi orangnya sudah resign. Terus bilang katanya, kenapa ditanya kan, kenapa kamu resign gitu kan? Karena rumah saya terlalu jauh. Oh, terlalu jauh. Rumahnya mana? Daerah sini ya, dekat Semarang Tengah sini. Terus saya lihat, loh, iki masa bahasa saya, loh, ini belum lihat Pantai Sayong seperti apa loh ini. Ini belum lihat kali gawe habis ini diperbaikin. Ini never ending story. Belum merasa ini tapi dia udah menyerah terhadap prosesnya, bilang rumahnya terlalu jauh. Terus saya bilang, loh atasanmu aja tuh rumahnya Salatiga setiap hari. Ngelaju Salatiga sayung loh. Saya lihat. Nah, saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa kadang kita berpikir itu berat, ternyata sebenarnya bukan prosesnya yang berat. Tetapi rasanya itu kalau kita jadi taat itu, ketaatan itu rasanya mahal banget. Udah aku capek, mager, rebahan aja bisa enggak?
Cuman rebahan lalu-lalu dapat promosi gitu kan. Nah, saya ingin mengatakan pada pagi hari ini kita buka lagi ya. Ya, di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Lukas 16 ayat ke-10. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Saya undang tim present worship buat naik ya. Kalau kita lihat ya, kita tahu ya perumpamaan tentang talenta kita tahu ya. Saya nggak jelaskan di sini ya. Tapi kalau kita lihat tentang perumpamaan talenta, di mana hamba yang diberikan 1 talenta, ya, hamba itu diberikan 1 talenta. Setelah tuannya kembali, dia tetap bertahan dengan 1 talenta. Hamba itu tidak kehilangan apa yang dipercayakan kepadanya, tetapi dia juga tidak menghasilkan apapun. Yang 1 talenta, enggak kehilangan. Berhasil jaga kan, berhasil bertahan kan, tetapi enggak menghasilkan apapun. Sekali lagi, saya mau katakan pada pagi hari ini, di mata Tuhan, ketaatan bukan sekedar bertahan, tetapi bertumbuh. That's it. Ketaatan itu bukan sekedar kita bertahan, tapi kita itu bertumbuh. Dan saya akan tutup ya pada pagi hari ini. Bertahan tanpa bertumbuh adalah bentuk ketidaktaatan yang halus. Bertahan tanpa bertumbuh adalah bentuk ketidaktaatan yang halus. Karena ketaatan yang sejati itu enggak berkata, "Oh, aku tetap di tempatku, aku tetap di sini," ya kan. Tetapi ketaatan yang sejati itu juga berkata bahwa Tuhan, aku akan mengembangkan apa yang kau percayakan dalam kehidupanku. Aku akan kembangkan talenta yang kau percayakan dalam kehidupanku. Sekali lagi, this is it. Tuhan gak pengen hanya kita sekedar jadi orang-orang yang bertahan. 1 talenta kalau kita lihat baik, gak kehilangan, berhasil dijaga loh 1 talenta itu. Gak kehilangan apapun, tetapi juga gak menghasilkan apapun. Tuhan gak suka. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita taat. Taat itu berarti kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita.